Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut, kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat,
baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertenanganku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penatap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Sekalian katakan shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan saya dan saudara yang ada di rumah, kita datang untuk memuji Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. 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 Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Glory. Mari berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita mau mengagungkan namanya. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Baru sama-sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak
suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagimu selamanya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan kata Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagimu selamanya Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan bagimu selamanya. Kami percayakan kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah Bapa. Karena kami percaya janji-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Allah yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya.
ajaib Tuhan. Bersama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku. Glory. Kau Allah yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, Kau janjikan. oh, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau Segalanya bagi ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, kami tak akan takut Tuhan akan putraku, tak akan putraku. Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragu. Kau bersamaku sehidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau selamanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kita sembah Dia, oh Tuhan. Kami percaya Bapa, kekudusan-Mu, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami ajukan, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Mari serukan namanya. Haleluya Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami serukan nama-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kami percaya akan kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya atas janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami, Bapak. Haleluya. Yesus, haleluya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Kami berserah Tuhan. Amin. Hanya Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Kami berserah Tuhan di dalam kekuatanku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan
Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kebaikan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu terus Kau limpahkan atas setiap kami Tuhan. Segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kekuatan daripada-Mu terus membuat kami tetap berdiri teguh Tuhan. Tetap mengiring Engkau, tetap ikut Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami aman di dalam tangan-Mu. Kami tenang di dalam naungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama renungkan. Kami mau sama-sama lakukan dalam kehidupan kami. Setiap firman yang boleh Engkau firmankan kepada kami pada hari ini, biarlah itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku, jemaat Tuhan GBI Jalan Perintis Kemerdekaan. Apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan terus ada beserta dengan kita. Apapun yang boleh kita rasakan, apapun yang boleh kita alami, biarlah kita tetap cinta Tuhan. Kita tetap berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Amin. Karena Dia adalah penolong satu-satunya. Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Puji nama Tuhan. Pada ibadah kita hari ini, saya mau kasih tema berdiri di tengah badai. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua tahu apa yang dimaksud dengan badai di sini. Badai yang dimaksud adalah masalah hidup, pergumulan hidup, persoalan hidup yang kadang-kadang membuat kita nggak nyaman menjalani hidup, bahkan nggak tenang menjalani hidup. Tapi jadi pertanyaan begini, apakah kita bisa bertahan? Apakah kita bisa berdiri di tengah badai itu? Apakah kita bisa menang dari badai itu? Tentunya harapan kita semua adalah kita menjadi pemenang. Puji nama Tuhan. Kalau bicara soal badai, selama saya sekolah, yaitu sekolah kehidupan, saya dapat pelajaran ada 3 macam badai yang boleh saya dapat. Yang pertama, badai karena masalah atau dosa yang kita perbuat. Sebagai contoh, orang punya masalah kesehatan dengan paru-parunya karena merokok. Jelas, paru-parunya rusak, paru-parunya nggak sehat karena merokok. Ada lagi, badai karena kita punya hutang yang besar. Karena apa? Karena gaya hidup. Gaya hidup yang bagaimana? Gaya hidup lebih besar pasak daripada tiang, membuat kita jadi punya hutang banyak. Itu badai yang diciptakan oleh karena kesalahan kita sendiri. Way out-nya jelas, jalan keluarnya jelas, adalah apa? Bertobat dan berubah. Yang kedua, badai atau masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk menggenapi rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, ada tokoh dalam Alkitab, beberapa tokoh dalam Alkitab. Yusuf misalnya, bagaimana dia mendapat mimpi, dia tidak langsung. Mimpi itu artinya terwujud pada saat itu juga. Tapi lewat proses, lewat badai yang dialami oleh Yusuf sangat berat. Mulai dari dijual saudara menjadi budak, mulai difitnah oleh majikannya, Tante Potifar, sehingga masuk penjara, sampai pada akhirnya Tuhan menggenapi rencananya. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Satu contoh lagi, Daud. Dia diurapi menjadi raja waktu dia masih muda. Apakah langsung jadi raja? Enggak. Tapi butuh proses, butuh badai untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan Daud. Dia dikejar-kejar Saul, mau dibunuh. Bahkan dia sampai berpura-pura gila. Banyak badai yang dialami oleh Daud
untuk pada akhirnya rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan Daud menjadi raja. Badai yang ketiga adalah badai yang memang dilakukan oleh iblis atau kuasa kegelapan untuk apa? Untuk merusak rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dari 3 badai ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua, badai yang kedua dan badai yang ketiga. Bagaimana kita menang atas badai itu? Kalau badai yang pertama kan tadi saya sudah bilang jelas, way out-nya adalah kita berubah dan bertobat. Kalau badai yang kedua dan ketiga ini, bagaimana kita bisa berdiri di tengah badai itu? Bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai itu sampai akhirnya badai itu tenang, teduh, reda, dan kita tampil sebagai pemenang. Kalau bicara soal badai tenang, teduh, reda, ada satu kisah dalam Alkitab yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yang sering hamba-hamba Tuhan sampaikan. Kisah tentang Tuhan Yesus bersama murid-muridnya diombang-ambingkan badai tofan di tengah danau. Ayatnya ada dalam Markus 4. Kita mau sama-sama baca yuk, kita buka. Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Kita baca sama-sama. Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat berikutnya yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dari kisah ini saya mau ajak Bapak Ibu saudara-saudara semua, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Yuk, satu persatu. Kalau kita tahu yang beserta dalam perahu Tuhan Yesus adalah murid-muridnya. Murid-muridnya ini bukan orang sembarangan loh Bapak Ibu. Murid-muridnya ini adalah orang-orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Kalau kita baca di Markus 3, itu jelas Tuhan pilih mereka untuk mengiring dia, mengikut dia selama Tuhan memberitakan Injil. Bukan sekedar mengikut dia, tapi diberinya kuasa untuk mengusir setan. Wah, luar biasa. Dan orang-orang yang pada saat itu mengiring kemanapun Yesus pergi, mereka adalah orang-orang dekatnya Tuhan Yesus. Sama halnya dengan kita, kalau kita lahir baru ya. Kalau kita lahir baru terima Tuhan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh terima Yesus. Biasanya orang yang begitu, mula-mula itu kasih mula-mula itu luar biasa dalam diri kita. Kita berapi-api ikut Tuhan. Nah, tiba saatnya badai itu datang. Apa yang terjadi? Kita sama-sama baca ayatnya yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ketika taufan turun, ketika ombak naik tinggi dan air mulai masuk ke dalam perahu, apa yang dirasa murid-muridnya? Mereka orang-orang dekatnya Tuhan Yesus loh. Mereka orang-orang yang sudah terima kuasa untuk mengusir setan. Mereka orang-orang pilihan Tuhan Yesus. Tadi Tuhan bilang apa? Kenapa kamu takut? Berarti pada saat itu yang dirasakan murid-muridnya adalah ketakutan yang luar biasa. Bisa dibilang gak mampu berdiri di tengah badai. Ketakutan yang sangat luar biasa. Mungkin saat itu suasananya sangat mencekam.
Dan mungkin satu sama lain akan berkata, mati kita, selesai kita, binasa kita. Kenapa mereka bisa begitu takut? Yang pertama, mereka bisa begitu takut karena fokus mereka sudah berubah. Yang mereka lihat adalah badainya. Mereka sejenak melupakan kebersamaannya dengan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah kasih tunjuk perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang luar biasa, mukjizat-mukjizat yang dia buat, bahkan pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus, itu mereka dengar. Mestinya mereka tidak lagi takut. Mestinya mereka berasa aman karena ada Yesus beserta dengan mereka. Tapi kenapa mereka takut? Karena mereka sudah berubah fokus. Fokus mereka kepada badai itu. Fokus mereka kepada masalah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering takut menghadapi masalah. Kita sering kalah menghadapi masalah. Karena apa? Fokus kita kepada masalah itu. Pusat perhatian kita kepada masalah itu. Kita lupa kalau ada Yesus beserta dengan kita. Kita lupa kuasa Yesus sanggup melakukan segala perkara. Bahkan janji firman-Nya jelas yang ditulis oleh Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata Rasul Paulus, itu berlaku untuk kita anak-anak Tuhan. Bukan berlaku untuk Paulus saja. Jadi kalau kita imani firman itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, maka apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, kita gak takut. Karena Tuhan pasti kasih kekuatan. Jadi yang pertama adalah jangan kita berubah fokus. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, seberat apapun pergumulannya, sebesar apapun masalahnya, fokus kita tetap kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tetap pegang tangan Tuhan. Yakin percaya Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak kita duga-duga. Bagian kita adalah apa? Bagian kita adalah tetap berdiri teguh di tengah badai itu. Jangan mau kalah. Jangan mau badai mengendalikan kita, tapi kitalah yang mengendalikan badai. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, yang pertama adalah jangan berubah fokus. Tetap fokus sama Tuhan. Amin. Secara cepat. Yang kedua kita baca di Lukas 8 ayat 23. Ini di kitab lain, di kitab Lukas, tapi dengan peristiwa yang sama. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Kita tahu sebagian besar murid-murid Tuhan Yesus, pekerjaan lamanya apa sebelum dipanggil, sebelum dipilih sama Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia? Mereka adalah penjala ikan. Dalam arti kata lain adalah mereka nelayan. Nelayan itu hidupnya di mana? Mereka lebih banyak hidupnya di perairan karena cari ikan. Jadi mereka sudah hafal betul dengan bermacam-macam badai, dengan bermacam-macam taufan, angin ribut yang melanda perairan. Secara tidak langsung mereka secara alami atau otodidak itu mereka punya skill dalam berlaut, punya skill dalam mengatasi badai di danau maupun lautan karena mereka nelayan. Di sini kita mau belajar. Saya bisa bayangkan peristiwa pada waktu itu ketika angin
topan angin ribut itu bertiup kencang, air mulai masuk ke dalam perahu, mereka mulai melakukan atau berusaha menyelamatkan diri dengan kemampuan mereka sebagai nelayan. Bahkan murid-muridnya kayak Matius yang seorang pemungut cukai mungkin akan bilang kepada Petrus yang seorang nelayan handal, "Lu kan nelayan, lu bisa dong ngatasin ini," gitu. Nah, yang nelayan juga pakai skillnya sebagai nelayan untuk mengatasin badai itu. Mungkin air yang sudah masuk ke dalam perahu dikuras lagi keluar. Pokoknya mereka pakai cara-cara mereka gitu. Pelajaran yang kedua kita bisa dapat di sini adalah jangan mengandalkan manusia atau kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Dalam menghadapi badai kita nggak bisa mengandalkan manusia, orang lain ataupun kekuatan sendiri. Kita mesti mengandalkan Tuhan. Firman-Nya jelas di Yeremia 17 ayat yang kelima. Saya bacain buat Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Murid-murid tahu di perahu itu ada Tuhan Yesus, tapi kenapa mereka nggak bangunkan Tuhan Yesus sejak awal? Kenapa? Karena fokusnya yang pertama tadi udah berubah. Yang kedua, mereka berasa punya kemampuan sebagai nelayan. Dan teman-temannya yang basicnya bukan nelayan, ngandalin teman-temannya yang seorang nelayan. Bisa jadi mengandalkan manusia atau kekuatan sendiri. Di Yeremia jelas dibilang terkutuk. Jadi Bapak Ibu, dalam menghadapi masalah apapun masalahnya, apapun pergumulannya, andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia maupun kekuatan sendiri. Waktu saya mempersiapkan ini, saya tanya, mengandalkan Tuhan yang seperti apa sih Tuhan? Tuhan kasih pengertian begini. Murid-murid Tuhan Yesus yang basicnya adalah nelayan, waktu belum dipilih, waktu belum dipanggil sama Tuhan Yesus, mereka bekerja sebagai penjala ikan. Kemudian ketika dipilih dan dipanggil untuk mengiring Tuhan Yesus, untuk mengikut Tuhan Yesus memberitakan Injil, Tuhan bilang apa ke mereka? Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Artinya berubah dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya mau kasih analogi yang cukup sederhana saja. Contohnya begini. Satu kali saya sama istri saya pulang kampung ke Jawa Tengah, ke kota Solo. Di sana kita ada satu waktu kulineran lah, cari makan-makan yang enak di sana gitu. Begitu bayar, agak sedikit terkejut sih. Begitu bayar, kok murah ya? Kalau makan segini di Jakarta nggak dapet, pasti segini habisnya. Begitupun sebaliknya, kalau orang luar daerah misalnya datang ke ibu kota, mereka makan di Jakarta, mereka akan bilang begini, kok mahal ya makan di sini? Kalau di kampungku makan segini bisa untuk makan satu RT, mungkin akan bilang begitu. Artinya apa Bapak Ibu, saudara-saudariku? Artinya gini, waktu kita tinggal di Solo, kita akan hidup menyesuaikan dengan lingkungan di Solo. Dari belanja, mungkin cuaca, tetangga, semuanya harus menyesuaikan waktu kita hidup di Solo. Waktu kita hidup di Jakarta, kita harus menyesuaikan apa yang ada di Jakarta. Nggak bisa kita hidup di Jakarta memaksakan orang-orang yang ada di sini, segala keadaan yang ada di sini harus seperti di Solo. Nggak bisa. Waktu kita makan tadi mau nggak mau tetap harus bayar dong. Kalau nggak bayar kita dimasak. Oh nggak,
bisa berabe lah, bisa timbul masalah. Nah, begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka yang tadinya adalah penjala ikan dirubah menjadi penjala manusia, mereka harus berubah dalam pola pikir, paradigma, dan cara hidup. Gak bisa lagi mereka hidup seperti seorang penjala ikan, tapi mereka harus hidup seperti apa yang Tuhan mau, menjadi penjala manusia. Artinya mengandalkan Tuhan itu pola pikir kita, cara hidup kita harus berubah. Yang tadinya kita hidup dengan cara atau pola pikir dunia ini, setelah kita lahir baru, setelah kita terima Yesus, komitmen mengiring Yesus, komitmen mengikut Yesus, pola pikir dan cara hidup kita harus sudah berubah. Pola pikir dan hidup kita harus tentang kerajaan surga, tentang firman Tuhan. Jadi itulah yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, kalau kita bilang ya berdoa, yes betul berdoa. Puji sembah Tuhan, yes betul puji sembah Tuhan. Tapi berdoa dan puji sembah Tuhan itu bukan sesuatu yang kita lakukan waktu kita ada masalah saja. Itu harus jadi gaya hidup. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang punya pola pikir hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam arti gini, contohnya, kalau pola pikir orang dunia, musuhilah musuhmu, pola pikir kerajaan surga beda, kasihilah musuhmu. Pola pikir dunia, tendang dia kalau kau ditampar. Pola pikir kerajaan surga, tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Jadi beda. Kita sudah harus bisa hidup dengan pola pikir sesuai dengan kerajaan surga, sesuai dengan firman Tuhan. Itu mengandalkan Tuhan. Nanti Tuhan akan bekerja dengan cara-cara yang ajaib, cara-cara yang kita tidak duga, kita tidak sangka-sangka. Jadi yang kedua Bapak Ibu, jangan mengandalkan manusia ataupun kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Kalau yang pertama tadi, jangan berubah fokus, tetap pandang Tuhan, tetap fokus sama Tuhan. Yang kedua adalah jangan mengandalkan kekuatan sendiri ataupun manusia, tetapi andalkan Tuhan. Bagaimana mengandalkan Tuhan? Punya pola pikir hidup kerajaan surga, punya pola pikir hidup seperti firman Tuhan katakan. Yang berikutnya, yang ketiga, kita baca di ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dari sini pelajaran apa yang kita bisa ambil, Bapak Ibu Saudara-saudara semua? Pelajaran yang kita bisa ambil adalah kita mestinya punya keyakinan yang teguh, iman yang teguh, berjalan bersama Tuhan. Jangan malah menyalahkan Tuhan. Ketika masalah hidup itu datang begitu besar kepada kita, seakan-akan kita nggak kuat, seakan-akan kita nggak mampu, padahal janji firman Tuhannya jelas. Tuhan tidak pernah memberi pencobaan pun melebihi kekuatan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu janji Tuhan yang sangat jelas bagi kita semua. Tapi ketika masalah datang, kadang-kadang yang keluar dari mulut kita apa? Yang keluar dari mulut kita, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Cenderung menyalahkan Tuhan. Ini yang saya tangkap perkataan murid-muridnya adalah, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka seakan-akan melihat Tuhan itu mengabaikan bahaya yang sedang mengancam murid-muridnya. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ketika masalah besar itu datang. Seakan-akan Tuhan itu gak peduli sama kita.
seakan-akan Tuhan itu diam saja. Nah, mestinya yang kita harus lakukan, sikap yang harus kita lakukan adalah miliki keyakinan atau iman yang teguh bersama Tuhan. Makanya Paulus berani bilang, berani membagikan kepada kita semua anak-anak Tuhan, dan ditulis dalam Alkitab, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena memang Paulus benar-benar pegang teguh imannya di dalam Tuhan Yesus. Terbukti. Amin Bapak Ibu semua. Yang ketiga, miliki keyakinan atau iman yang teguh berjalan bersama Tuhan. Jangan goyah. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, besar kecil, ringan berat, tetap pegang teguh iman kita kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, kita baca di Markus 4 ayat yang ke-39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari ayat 39 ini? Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Perkataannya sangat berkuasa. Apakah karena Dia Tuhan? Yes, Dia Tuhan. Tapi pada saat itu Dia 100% manusia yang punya rasa sedih, yang bisa nangis, yang bisa lapar, yang bisa haus, sama seperti kita. Tapi kenapa perkataan Tuhan begitu berkuasa pada waktu itu? Diam, tenanglah. Dari sini saya tanya sama Tuhan, apa maksudnya Tuhan? Saya ingat waktu Tuhan dicobai di padang gurun, waktu iblis bilang ke Tuhan, ubah batu itu menjadi roti. Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan Yesus bilang begini, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi apa yang diperkatakan Tuhan Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi poin yang keempat yang saya dapat, pelajaran yang saya dapat, yang saya mau bagikan pada kita semua, poin yang keempat adalah dalam mengatasi badai, supaya kita mampu berdiri di tengah badai, yang keempat adalah memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan. Satu contoh, badai sakit penyakit sedang melanda tubuh kita, sedang kita alami. Firman Tuhan yang mana yang kita harus perkatakan? Jelas, oleh bilur-bilurnya sakitku sudah sembuh. Perkatakan tiap hari. Kita yang sakit, perkatakan itu tiap hari. Bagian mana yang sakit? Dada kita yang sakit, tangan kita yang sakit, mata kita yang sakit, manapun. Parah tidak parah sakitnya, kita perkatakan firman, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Itu satu contoh. Contoh lain lagi, banyak sebetulnya Bapak Ibu. Saya kasih contoh satu lagi. Misalnya kita sedang dalam kekurangan materi, lagi hidup dalam kekurangan materi. Apa yang kita mesti perkatakan? Filipi 4, Allahku kan mencukupi segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Perkatakan itu tiap hari. Masih banyak contoh firman Tuhan untuk diperkatakan dalam setiap badai persoalan masalah dalam hidup kita. Waktu kita memperkatakan firman Tuhan, ada kuasa di dalamnya sehingga kita mampu berdiri di tengah badai dan kita tampil sebagai pemenang. Dan badai itu tiba saatnya akan tenang teduh. Kita jadi pemenang.
Yang terakhir, yang kelima. Yang terakhir, yang kelima. Ini saya coba renung-renungkan. Di Markus 4 ini, kalau kita baca di Markus 5 ayat yang pertama sampai ke 20, itu adalah kelanjutan cerita daripada Markus 4 ayat 39 sampai ayat 35 sampai 41 ini. Kelanjutan kisah dari ayat 35 sampai 41 ini. Markus 4 35 sampai 41 ini. Kalau di Markus 5, di situ sampailah Tuhan sama murid-muridnya ke seberang. Siapa yang pertama kali menyambut rombongan Tuhan Yesus? Orang yang kerasukan legion. Legion itu setan yang bukan cuma satu. Jumlah mereka banyak. Ribuan. Legion. Jumlah mereka banyak. Saya mulai merenungkan. Akhirnya Tuhan kasih pengertian begini. Bisa jadi badai yang melanda mereka di danau waktu itu pekerjaan kuasa gelap, pekerjaan legion itu. Karena legion tidak suka kedatangan Tuhan Yesus dan rombongannya. Diperkuat lagi dengan perkataan Tuhan Yesus, kenapa engkau tidak percaya? Kenapa engkau takut? Dikatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Di Markus 3 jelas Tuhan sudah memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir setan. Tuhan itu cuma mau bilang gini, kamu kan udah kukasih kuasa, kenapa mesti takut? Ditambah di Markus 5 yang menyambut pertama kali rombongan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ketika sampai ke seberang adalah orang yang kerasukan legion. Jadi bisa jadi badai yang terjadi saat itu ada urusannya dengan legion. Ini penafsiran saya ya. Ini penafsiran saya. Ini yang saya dapat. Yang saya mau bagikan pelajaran apa? Pelajaran badai yang nomor 3 yang saya bilang tadi. Badai atau masalah yang dilakukan iblis atau kuasa kegelapan untuk merusak rencana Allah dalam hidup kita. Jadi yang kelima, apa yang kita mesti lakukan jika memang badai itu iblis yang buat untuk merusak rencana Tuhan dalam hidup kita? Yang kita lakukan gak ada yang lain selain peperangan rohani. Sebenarnya hidup kita ini sepanjang waktu, setiap saat adalah peperangan. Selama kita masih hidup di muka bumi ini, kita setiap saat melakukan peperangan rohani. Karena kuasa kegelapan iblis itu kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan mereka mau merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita perlu melakukan peperangan rohani. Amin Bapak Ibu. 5 hal ini, bagaimana kita bisa berdiri di tengah badai, bagaimana kita bisa menang di tengah badai masalah, persoalan, pergumulan hidup. 5 hal ini. Yang pertama, jangan gagal fokus, tetap fokus sama Tuhan. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan sendiri atau orang lain atau manusia, tapi andalkan Tuhan. Bagaimana mengandalkan Tuhan? Berubah pola pikir dari pola pikir dunia, miliki pola pikir kerajaan surga, miliki pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, memiliki keyakinan dan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, sedikit pun jangan pernah menyalahkan Tuhan. Dengan masalah seberat apapun, Tuhan tidak pernah salah. Yang keempat, memperkatakan firman Tuhan. Badai apa yang sedang kita alami? Lawan dengan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan.
perkatakan janji Tuhan. Yang kelima, lakukan peperangan rohani setiap saat, setiap waktu. Puji nama Tuhan. Saya berharap kita semua, jemaat-jemaat Tuhan GBI Jalan Perintis Kemerdekaan, di tengah-tengah badai hidup, apalagi sekarang ini udah ada badai hidup dalam hidup kita ditambah dengan pandemi, rasa-rasanya badai itu bertambah besar dalam hidup kita, masalah itu bertambah besar dalam hidup kita. Tapi kita mau tampil sebagai pemenang, tapi kita mau berdiri teguh di tengah badai itu sampai badai itu tenang dan reda. Kita semua menjadi pemenang. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Biarlah Tuhan memberi kuasa kepada kita. Biarlah Tuhan menuntun hidup kita di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai hidup. Kita tetap berdiri teguh. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Hidup kami ada dalam naungan-Mu Tuhan Yesus. Kami aman dalam naungan-Mu. Kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami tenang dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Sebesar apapun badai masalah dalam hidup kami, yang kadang-kadang membuat kami berasa tidak mampu, membuat kami berasa tidak kuat, tapi bersama dengan Engkau kami sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan. Urapi kami, pimpin kami, tuntun kami Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah dalam menjalani hidup ini di tengah-tengah badai, tetapi kami tetap berdiri teguh di tengah badai. Kami menjadi pemenang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau Allah Roh Kudus terus berkata-kata kepada setiap kami, menuntun setiap kami, membimbing setiap kami, untuk kami hidup tetap dalam rencana dan rancangan-Mu yang indah Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan, yang percaya sama-sama katakan amin. Kita mau sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan untuk terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih dan dicintai Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita sekalian masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.